Hai guys, kembali lagi video barunya dan video kali ini gua akan bahas tentang market structure yang masih kalian bingung. Apa itu market structure? Kalian sudah nonton, kalau belum nonton silakan nonton dulu karena kalau kalian nonton itu baru bisa mengerti yang lainnya. Jangan langsung nonton video ini dan tanya apa itu market structure, gimana short term high. Jangan tanya pertanyaan gini yang aku udah bikin video semuanya, kalian masuk ke playlist atau coba cek video yang sebelumnya dan kalian nonton dulu baru masuk ke video ini. Oke guys, jadi banyak orang bingung tentang mengatur beda time frame market structure. Jadi kita ada 15 time frame dan kita ada 1 jam dan kita ada 4 jam. Oke, yang gua pribadi pakai 5 menit time frame untuk scalping karena kenapa? Kalau gua pakai 1 jam boleh, 4 jam boleh. Yang orang-orang itu beda, mereka enaknya pakai time frame apa? Itu mereka cocoknya itu. Jangan gara-gara aku bilang kalian berubah time frame, higher time frame kalian. Kalian pilih satu higher time kalian, fix with that. Jangan berubah karena kalau kalian sudah tahu higher time frame market arah kemana, kalian sudah bisa buka posisi atau kalian bisa lihat lower time market structure shift atau breaking market structure dan kalian bisa target higher time frame point of interest. Oke, pasti agak bingung, gua akan kasih tahu apa aku maksudnya high time frame point of interest atau market structure shift di lower time frame. Oke. Jadi gini guys, kalau kalian menggunakan 1 jam, 4 jam, D atau 5 menit boleh, tapi kalian harus perhatikan apa aku akan bahas di sini, oke? Oke, kalau kita lihat di 15 menit time frame, market turun, naik, dan dia ambil short term high dan turun lagi. Tapi dia tidak masuk ke zona premium. Dia cuma ambil high dan low. Apa gua katakan video-video kemarin? Kalau sudah ambil short term high itu kita bisa menjadi itu adalah swing high. Kan gua bahas kemarin. Tapi kalau kalian lihat di 1 jam atau 4 jam, dia tidak ambil high dan dia melanjut penurunan. Dia belum ambil high. Tapi di sini sudah ambil high, di sini belum ambil high. Tapi sama-sama kita lagi bearish, oke? Kita lagi bearish trend. Di sini belum ambil dan di sini sudah ambil high-nya dan dia melanjut turunan. Jadi kita apa lakukan? Oh, Bang Shan katakan kalau sudah ambil high-nya, kita bisa taruh swing high di sini dan kita boleh lihat sell lagi. Itu benar. Tapi kalau kita lihat di higher time frame misalnya satu jam atau 4 jam, kita lihat di sini apa? Kalau kita taruh premium diskon, kita masih belum di area premium. Jadi di sini juga kita masih belum di area premium. Jadi gua katakan adalah kalau sudah ambil high kita boleh sell, tapi kita harus tahu kita harus masuk ke area premium. Premium adalah harga yang mahal. Kita ada sekarang di mana harga yang murah. Kita harus ke harga yang mahal baru kita bisa jual. Itu yang market bentuknya. Harga kalau kita murah kita beli, kalau mahal kita jual. Itu yang market bentuknya gini guys. Jadi kalau 15 time frame market sudah ambil short term high. Kalau di sini dia belum ambil short term high. Apa artinya? Market bisa potensi untuk menaikkan lagi untuk ambil high dan ada mungkin di sini apa? Point of interest. Point of interest adalah fair value gap atau order block atau breaker block. Di sini gua nanti bakal bahas tentang point of interest, berapa point of interest dan apa yang lain-lain gua bahas. Tapi cuma gua pengen kasih tahu ke kalian di sini market structure yang advance market structure, gimana kita mengetahui advance market structure. Basic kita sudah tahu basicnya, itu dikit lebih advance ya. Jadi market harus masuk ke area premium. Di sini apa yang terjadi guys? Market sudah ambil short term high dan turun lagi. Kalau di sini, kalau market mau harus masuk ke area premium, apa yang terjadi di lower time frame? Pikir kalian sekarang. Stop video, pikirkan apa yang bisa terjadi di sini. Benar nggak kalian post? Nggak mungkin kan kalian pengen gua bahas tentang itu, oke? Kalian perhatikan di sini. Kalau kita tahu di higher time frame kita masih belum masuk ke zona premium. Kalau di sini kita sudah breaking market structure ke bawah, pelanjut turunan. Di lower time frame apa yang terjadi adalah dia bakal break
yang swing high sebelumnya dan dia bakal retracement ke bawah dan bakal naik kemana? Area premium. Ngerti nggak guys? Jadi di sini lower time frame, misalnya di sini 15 menit kita turunkan dari 1 jam. 1 jam kita sudah tahu dealing range kita belum masuk ke area premium. Kalau kita turunkan 5 menit time frame di sini, apa yang terjadi adalah scenario ini. Apa yang terjadi? Kalian mikir aja sekarang gua pakai 5 menit time frame, 15 menit time frame. Jadi 15 menit time frame adalah high dan low, dan ambil high lagi dan low. Sekarang market harus masuk ke area premium. Apa yang terjadi? Market akan break high dan dia bakal bikin low dan break, dia masuk ke area premium. Jadi, gua maksudnya dan gua kenapa pakai 15 time frame, gua bisa tahu market mau masuk ke area premium atau mau melanjut ke bawah. Jadi kalau misalnya kalau di higher time frame market belum masuk ke area premium dan menurunan ke bawah, gua bakal nunggu market kasih indikasi di lower time frame market structure shift ke atas. Sekali lagi ya guys, perhatikan. Kalau kita masih belum tahu, kita belum masuk ke area premium di higher time frame, dan apa yang bakal terjadi adalah di lower time frame market akan shift ke market ke atas. Jadi ketika dia turun, dia bakal shift lagi dari sini ke atas. Dia bakal dari sini, apa yang terjadi? Akan break market structure shift ke atas. Itu artinya market akan masuk ke area premium di higher time frame. Itu yang bedanya guys. Jangan pusing ya guys. Ini bedanya. Misalnya pribadi gua pakai 15 time frame, gua sudah tahu di higher time frame market belum masuk ke area zona ini, dan kalau gua menganalisa dari lower time frame, gua akan nunggu market shift ke atas biar gua target di area premium. Gua bisa pilih dari bawah ke atas. Ketika market zone masuk ke area premium, gua akan lihat apa? Sama. Gua akan lihat apakah 15 minute time frame ada market section shift ke bawah, menurunan bearish. Itu yang penurunan ke bawah. Itu yang gua akan fokuskan. Makanya gua pakai 15 time frame. Kalian juga bisa. Kalian boleh menganalisa 1 jam atau 4 jam atau day time frame, boleh. Sama strukturnya itu sama, nggak ada bedanya. Kalau kalian lihat 4 jam atau 1 jam market turun, tapi belum ada short term high yang ambil. Tapi kalau 15 minute time frame sudah ambil, jangan kalian pikir market sudah bikin swing high. Bukan, itu cuma di lower time frame aja. Kalau higher time frame, masih kita dealing range kita adalah dari sini ke sini. Kita belum masuk ke area premium. Jadi ada potensi untuk menaik ke area premium. Jadi apa yang terjadi? Di lower time frame dia bakal break ke atas, dan di lower time frame dia bakal bullish sampai dia naik ke premium. Tapi utama yang major trend adalah bearish. Tapi di lower time frame kita akan bullish sampai dia masuk ke premium. Itu yang gua maksudnya guys. Gua pakai 15 time frame, dan kalian juga boleh pakai 15 dan 1 jam atau 4 jam. Tapi kalian harus tahu apakah kita di mana dan kita menuju ke mana. Itu yang kalian harus perhatikan, oke? Semoga kalian sudah mengerti. Sama aja scenario kita lihat bullish ya guys. Jadi kalau bullish guys sama ya, scenario-nya sama aja. Dan gua nggak mau ulang lagi banyak banget. Cuman gua shortcut aja biar kalian tahu. Kalau bullish apa yang terjadi? Kalau bullish kita tahu di high time frame kita belum masuk ke zona discount. Kalau 15 time frame dia sudah ambil short term short term low-nya dan dia naik. Tapi kalau di high time frame kita belum masuk ke area discount. Jadi apa yang kita bisa ekspektasi adalah kita bakal masuk ke zona diskon biar kita melanjut penaikan. Jadi apa yang terjadi di lower time frame di sini adalah shifting market structure, di mana swing low di sini akan break di sini di lower time frame. Ini kita tahu 1 jam. Kalau kita lihat di short term lower time frame, short term low yang di sini yang kita sebutkan swing low di sini akan break ke bawah. Jadi 15 time frame bakal adalah market success shift ke bawah. Dan kita harus fokus apa? Dari sini kita harus fokus sell sampai kita masuk ke zona diskon. Ketika kita masuk ke zona diskon, di 15 time frame atau 5 minute time frame dia bakal berubah naik lagi kalau kita masih melanjutkan bullish. Jadi kita harus lihat baik lagi. Itu yang gua maksud. Dan beda time frame gimana kita bisa tahu. Jadi kalian jangan bingung sama sekali.
Kalau kalian follow 1 jam atau 4 jam, tetap follow aja. Tapi kalau kalian masuk posisi atau mau lihat di lower time frame, kalian bisa menggunakan 5 menit time frame. Apakah kita menuju kemana? Kalau kita menaikkan, kita ekspektasi adalah di lower time frame kita bakal berubah tren ke bawah. Kalau kita memang penurunan, kita harus lihat lower time frame. Apakah market shift ke bawah atau ke atas? Itu yang penting banget kalian harus tahu. Mungkin kalian sudah paham sekarang. Kalian sudah clear. Oh, ini yang benarnya ya. Selama ini gue bingung kan paling pasti gini. Jadi ini yang advanced market structure adalah ini. Jadi kalau kalian menggunakan higher time frame, kalian boleh lihat di lower time frame apakah market structure shift ke bawah. Kalau dia shift ke bawah dari premium, kita menuju ke apa? Diskon. Kalau kita sudah shift dari diskon ke atas, kita menuju ke high ini, yang high yang itu adalah week high. Kenapa week high di sini dan week low ini? Kita lagi bullish trend. Jadi kita expansion di sini, retracement, expansion lagi. Jadi ini high adalah weak high dan ini adalah strong low. Di sini juga weak high dan strong low. Oke, itu yang bedanya guys dari market structure dari high time frame ke lower time frame. Oke guys, kita akan lihat salah satu contoh di chart yang apa bedanya di time frame 1 jam dan 15 menit time frame, apa yang bedanya ya guys. Oke guys, kalian perhatikan di sini. Jadi gua akan kasih contoh dari higher time frame ke lower time frame. Apa tuh bedanya yang gua bahas itu dari awalnya. Jadi kalian perhatikan ini adalah 1 jam, oke? Sekarang kalian lihat dari 1 jam market sudah break ke bawah. Intinya kalian pikir aja market sudah break ke bawah. Ini pokoknya adalah time frame yang 1 jam ada swing high kita di sini dan swing low kita di sini, dan ini area apa? Premium dan diskon, area mahal dan area yang murah. Oke, kita fokuskan apa? Apakah short term high sudah ambil? Di sini belum ambil, tapi kita sudah breaking market structure yang sebelumnya, yang market structure shift dari sebelum structure. Jadi kita menurunan, tapi di higher time frame kita belum ambil short term high. Di mana swing high kita tahu. Jadi itu yang kalian bingungnya. Jadi kalian harus apain? Kalian harus lihat di 15 time frame atau 5 menit. Apakah market structure shift di lower time frame biar dia menuju ke harga yang mahal biar bisa jual. Sama aja di bullish juga. Kalau bullish kayak gini guys. Kalau bullish apa yang terjadi? Swing low di sini dan swing high di sini. Ketika market naik, keinian kalian fokuskan di sini apa? Harus lihat di 15 time frame atau 5 menit apakah market siap untuk penurunan di lower time frame. Lower time frame adalah 15 menit sama 5 menit. Apa yang terjadi di daerah sini adalah swing low di lower time frame akan break ke bawah. Kenapa dia break ke bawah? Biar dia masuk ke area diskon. Jadi kita lihat 1 jam di sini. Sekarang kita akan masuk ke lower time frame biar kalian bisa lihat apa yang terjadi. Kalian perhatikan di area ini ya guys. Kita sekarang lihat di sini. Oke, di lower time frame apa? Ini 15 menit time frame ya guys. Kalian lihat di sini. Higher time frame 1 jam kita ada swing high dan swing low di sini. Tapi kalau kita lihat di 15 time frame, swing low, swing high di mana? Di mana swing low, swing high adalah di sini dan sini. Dan apa yang terjadi? Market akan break ke bawah. Dia bisa masuk ke area diskon. Kalau di sini itu lebih gimana ya? Lebih jauh dari sini ke sini. Karena mungkin kalau 1 jam kalian pakai lebih time frame-nya 4 jam atau 8 jam gitu, nggak mungkin kelihatan gini. Karena kalau 1 jam, emang 1 jam sama 15 time frame nggak jauh bedanya. Jadi emang kelihatan sedikit sama, tapi tetap ada bedanya. Jadi kalian lihat di sini. Di sini sudah ambil short term low dan market turun dan naik lagi. Apa yang terjadi di sini? Sudah break ke bawah, dia masuk ke area diskon. Kalian boleh menggunakan 15 menit dan 5 menit time frame untuk lihat apakah kita siap untuk masuk ke diskon, area diskon. Apa yang terjadi adalah swing low akan break di sini. Misalnya kalian pikir aja ini swing high dan di sini ada swing high dan swing low. Apa yang terjadi adalah kalau market dia mau masuk ke area diskon, di sini di lower time frame akan break swing low-nya. Jadi market akan berubah trendnya di lower time frame biar masuk ke higher time frame area. Jadi nanti pas masuk ke di sini kalian boleh menggunakan lower time frame biar lihat apakah market siap untuk menaik lanjutnya. Jadi market akan break, market structure di sini akan berubah trend ke
atas untuk menaikkan. Jadi itu yang bedanya guys. Jadi kalau kalian boleh menggunakan 1 jam atau 4 jam atau day time frame, tapi kalau kalian lihat di lower time frame bisa tahu market menuju ke diskon atau menuju ke premium. Oke guys, semoga kalian sudah paham ya. Ini saya udah kasih tahu contoh juga, dan kalian boleh backtest cek di chart kalian kalau emang dari higher time frame dan lower time frame apa itu bedanya, dan semoga kalian sudah tahu. Oke guys, kalian semoga sudah ngerti apa yang gua maksudnya, dan semoga kalian sudah paham tentang market structure. Dan video selanjutnya adalah liquidity. Dan liquidity, siapkan kalian, mental kalian dan semuanya. Semoga sudah tahu market structure ya. Kalau ada pertanyaan, tolong tanyakan ke Telegram aku biar aku kasih tahu sebelum kita masuk ke konsep liquidity. Oke? Oke guys, jadi terima kasih untuk menonton semuanya sampai video selesai, dan thank you for everything, dan jangan lupa like dan share, subscribe di channel guys. Oke guys, take care, be safe.